izin. Anda izin. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mustawjibi likulli kamal, al-man'uti bikulli ta'zimin wa jamal. Wassalatu wassalamu ala man jama'a kulla khalqin wa khuluqin fastawa ala akmalil ahwal wa ikhtussa bi jawami'il kalimi fil aqwal wa ala man iktanamat ta'asiya bihi fit takhalluqi bi akhlaqihi wa syama'ilil hisan minal ali wal ashab wa tabi'ina lahum ala mamari zaman. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid naratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi al-mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para penglingsir, sesepuh yang hadir pada kesempatan makin niki. Di antaranya yaitu yang pertama akhinal kiram, saudara tiang, semertuan tiang, yaitu Ustadz Zulhardi Qiha. Kebetulan beliau dengan tiang sama-sama satu angkatan di Ma'had, angkatan 42, angkatan 2007. Begitu tamat Ma'had, dia tuah bedaid 17 tahun tidak pernah jumpa sama Ustadz Zulhardi. Maka makat bedaid sirin dangkem, maka makat bedaid sirin mokok, sehat. Mudah-mudahan semertuan tianiki tekican sehat walafiat. Waalaikumsalam. Begitu juga yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Kepala Dusun yang hadir pada kesempatan makin niki. Begitu juga Bapak Ketua RT kita di tempat niki, jazakumullahu khairal jaza. Begitu juga yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, di antaranya Ayahanda Misdah dan juga tokoh-tokoh agama yang tidak bisa tiang sebutkan namanya satu persatu karena belum kenalan. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan tiang pelunggu tekican sehat walafiat. Begitu juga yang sama-sama kita doakan anak-anak kita sakudi-kudi, sakocet-kocet, sakicik-kicik, sabeci-beci, samilu ngaji, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan makin, bapak-bapak tiang satu kolelek niki dalam musola, mudah-mudahan tiang pelunggu bertambah sehat, bertambah rizkinya, bertambah usianya, bertambah barokahnya. Begitu juga ibu-ibu tiang, ina-ina tiang satu kolelek niki luah, mudah-mudahan tiang pelunggu bertambah rizki, mudah-mudahan bertambah sehatnya, mudah-mudahan bertambah berat badannya. Oke. Jangan khawatir ibu-ibu, dendek takut mokoh, dendek takut bertambah berat badan. Kenapa? Karena syarat masuk surga adalah yang paling berat timbangannya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan tiang pelunggu sami yang hadir pada malam makin niki kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya canin tiang pelunggu begitu banyak nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat molah, nikmat mele litu ngaji, nikmat mele kumpul silaturahim marak niki, nikmat bernafas. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan elek tiang pelunggu sami, dan alhamdulillah semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Seandainya keluarga elek niki kumbi, tiang pelunggu disuruh untuk bayar dua nikmat yang Allah berikan, yang yakin pelunggu tidak akan mampu membayarnya. Nikmat bernafas saja, nikmat berembok niki anda tidak kesuruh maya, tiang pelunggu tidak akan mampu membayarnya. Jangankan tiang pelunggu, BPJS pun tidak akan mampu mengcovernya. Ibu-ibu, napi jak kepanjangan BPJS?
Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Tahun kadu BPJS doang lagu dan tahun kepanjangan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Deden marah ina-ina sa tebilin ojok Malaysia si semama untuk pengadang dekat Tuhan. Apa jak kepanjangan BPJS? Lain unin berjawab. Apa unin berjawab? Butuh pelukan juga sentuhan. Arang mana lalu tebilin si semama. Nah oleh sebab itu lewat kesempatan makin niki kita berkumpul seperti ini, silaturahim marah niki bertatap muka seperti ini, tiada lain salah satu visi misi tiang pelungguh, salah satu tujuan kita adalah membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pun pesan Nabi dalam hadis, ibu-ibu, Nabi pesan Nabi, man ahsana ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada tiang pelungguh, jangan lupakan jasanya. Lamun arak dengan tahu ilai tiang pelungguh, jangan lupakan kebaikannya. Fakafi'uhu, balaslah dia. Bagaimana kita membalasnya? Minimal, kata Rasulullah sabda Nabi, minimal dengan ucapan jazakumullahu khairul jaza. Arak dengan jauhan tebuluan, jazakumullahu khairul jaza. Arak dengan jauhan temanggis, jazakumullahu khairul jaza. Arak dengan jauhan te napiaran kerudung, jazakumullahu khairul jaza. Apa jakanan jazakumullah ibu-ibu? Terima kasih banyak. Lamun bahasa halus tampiasi agung. Lamun bahasa tiang untuk pengadang, thank you very much. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada pelungguh, jangan lupa berterima kasih. Apalagi zaman makin ini banyak orang yang lupa dengan ucapan terima kasih. Apalagi zaman makin jarang terdengar dengan ucap terima kasih. Makanya lewat kesempatan makin ini kita belajar untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan oleh tiang pelungguh sami. Ya pun jemaah rahimani wa iyyakumullah, lamun baca kitab I'anatul Talibin, bahkan dalam fikih tersebut, lamun arak dengan undang tebenasi, lamun arak undang tiang pelungguh sami berkelur, andin pelungguh waktu itu sedang puasa sunnah, arak jam pintu kelemak jelu Senin, arak undang tebenasi, pelungguh sedang puasa sunnah, ada ulama mengatakan kanggut batalang puasa. Untuk apa? Untuk membahagiakan orang yang undang. Kanggut batalang puasa supaya untuk tiang pelungguh sami ia cara menghargai orang yang undang. Andin jam pintu kelemak jelu Senin, arak undang pelungguh sami untuk makan sarapan di elit niki gedeng, elit niki balik. Niki lumbar anda. Niki teh. Yang tersebut oleh dalam hadis, man ahsana ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada pelungguh, balaslah dia dengan yang baik-baik. Hargailah pemberian orang. Yang pun marah baru, wah munarak dengan undang kenyampah pelungguh kenyakam puasa sunnah, arak sak ngangguang batal kanggut batalang puasa untuk membahagiakan dengan sak ngundang. Ini sak kecewa laun. Lagu menu sedikmat batalang puasa seriuk kanduk dulu. Namun kanduk tolong komak dia japak. Kanduk manok, kanduk mai, kanduk empat aja. Gaspol Nah, oleh sebab itu makin niki kita buktikan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat terlebih baru niki kita mulaikan. Jarang-jarang terdait acara marak niki dimulaikan dengan mahalul qiyam. Kecuali di tiang pelungguh sami. Termasuk tiang sering hadir di Lembah Munti apa Lembah Jeruk? Lembah Munti. Di Lembah Munti tiang diundang sering tiang hadir di sana. Ada semeton ke Dinda Ustaz Irfan. Kalau tiang hadir di sana juga seperti niki dah diawali dengan mahalul qiyam. Apa jakanan mahalul qiyam niki? Salah satu cara kita untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami dengan ucapan salawat mahalul qiyam, dengan bacaan salatul nadatain, doa islahul ummah dan salawat-salawat yang lainnya, mudah-mudahan ia sebab syarat yang pelungguh sami mau syafaat lima ilal kiamat. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu keluarga besar tiang searah elik niki dusun Kumbi rahimani wa iyyakumullah. Yang pertama, tiang sangat senang malam makin niki cemoh demen karena malam makin niki tumben tiang hadir di dusun Kumbi. Oleh tiang lahir sampai marak ni ketawa tumben tuh berdait kecet tiang keluarga. Itu sebabnya tiang alhamdulillah si senang terdatang karena berkat dinda akhinal kiram Ustaz Zulhardi tiang bisa hadir di tengah-tengah tiang perlu kesami. Mudah-mudahan silaturahim elek malam makin niki bersambung sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya tiang perlu kesami sesuai dengan hadis Nabi, man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Lamun temele luwe rezeki, lamun mele tekican belo umur kerang-kerang berdait kanca batur. Lamun mele luwe rezeki raja-rajilah silaturahim. Mana buktinya? Dituah pesan manggis suara elek julu. Dituah pesan jeruk tiba-tiba sudah ada di tempat niki. Itu sebabnya nikilah buktinya bahwa silaturahim itu mempermudah rezeki. Bahkan silaturahim niki juga memperpanjang usia. Lamun mele belo umur kerang-kerang berdait. Lamun ngarep lalu elek balik ngonek-ngonek stres, pinang jogang bunuh diri. Nah itu sebabnya tiang pelungguh perlu berdait ke batur, perlu berdait ke semeton, perlu berdait ke sahabat, semakin tenang perasaan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan tiang pelungguh sami kumpul marak niki, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Ya pun biasa tiang pelungguh sami lamun tuah kumpul marak niki tenang perasaan. Ngonek-ngonek tenang mutadam jari. Kenapa? Karena sebab tenang. Mudah-mudahan silaturahim bersambung sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa iyyakumullah, tidak terlalu panjang yang sampaikan. Insyaallah sekitar 30 menit 35 menit selesai urusan. Karena malam pagi niki tiang ada acara juga di Pengadang. Selesai di Kumpi, tiang langsung ke rumah di Pengadang ada acara. Acara Nabi, acara tiada ngantor. Itu sebabnya acara mana boleh panjang-panjang. Jemaah rahimani wa iyyakumullah, alhamdulillah tiang teringat dengan ungkapan seorang ulama yang bernama Imam Qurtubi rahimahullah. Apa bahasan beliau? Arak dua macam amal ibadah bahasa. Arak dua macam amal ibadah elek bangun dunia niki. Ibadah niki lamun tegawe det tahun kebeli pahala. Kalau pelungguh ditanya apa pahala det naon? Apa kena det naon? Det ketahuan wallahu alam. Pelungguh sami tidak akan tahu bagaimana pahalanya. Lamun pahala sembahyang berjamaah wah keruan disebut dalam hadis, yaitu 27 derajat. Lamun terbaca Al-Quran satu huruf diganti dengan 10, satu berbanding 10. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Allah ganti 10 yang lebih baik. Tapi ternyata bahasan ulama ada dua macam ibadah. Lamun tegawi ibadah niki elek dunia, Masya Allah pahalanya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Sampai makin sampai detik niki kita tidak tahu pahalanya. Kenapa? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dua nikah ibu-ibu. Saat pertama adalah ibadah sabar. Nabi yang pertama sabar. Ternyata sabar niki kita tidak tahu pahalanya. Tersebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab. Apa je kenaan bighairi hisab? Tanpa batas. Pahalanya det ketahuan. Lamun bahasa counter unlimited edition. Kita tidak tahu bagaimana kadar pahala. Det wah kita det ketahuan, bahkan tidak disebutkan di dalam hadis pahala orang yang bersabar. Kembit isi hebat sarang sabar niki. Nunasan kembit nampun balik lalu pahala sabar karena tidak semua orang bisa sabar. Dan selapu dengan tahu sabar. Dakan aran haji sabar belum tentu sabar. Dakan aran ama sabar belum tentu sabar. Kenapa? Karena begitu sulitnya yang namanya sabar. Nah oleh sebab itu jemaah rahimani wa iyyakumullah, pantas dalam ungkapan ulama as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sering disampaikan sama guru-guru kita waktu di Mahat, sering disampaikan oleh Abah Hanas, sering disampaikan oleh Abah Hilmi, sering disampaikan oleh tanda Tuan Guru Syahri Ramadan, bahwa sabar itu ibarat buah sabri. Wah ada serius buah sabri ayahanda dituah.
Buah sabri niki ada di Taif, arah ilik Taif, Mesir. Ternyata buah sabri niki murrun fi madaqatihi. Kalau pelungguh makan buah sabri, pertama ia pahit. Lagu ngonek-ngonek yang tertanget, ternyata ilik tengah-tengah niki arak sejenis madu. Maka makan bercampur kanca pageran pelungguh. Ketika dia campur dengan air liur kita, ia terkena ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ia aran buah sabri, pahit awal, ngonek-ngonek mai rasa. Rasa-rasa marak lubi-lubi. Arak lubi-lubi Ustaz Zulhardi. Searah lubi-lubi niki harus teploden dulu ampun main. Nah itu sebabnya ternyata sabar niki hebat. Awalnya pahit, lagu ngonek-ngonek lebih manis daripada madu. Makanya tiang pelungguh sami, lamun tekican ujian, lamun mau ujian dari Allah harus tersabar. Kenapa? Pertama perintah Allah, dan yang kedua tidak selamanya ujian itu berujung musibah. Luwe ujian tapi di balik itu ada hikmah. Yang pun disebut dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Lamun dait ujian, dait musibah, dendek ngerumun. Lamun dait ujian, dait musibah, dendek langsung lalu kecewa, kembet. Siapa tahu di balik ujian ada hikmahnya. Mara yang viral beberapa tahun yang lalu, arah ulik Jakarta yang naik pesawat untuk Sulawesi. Maka nelik jalan macet, datang tu bandara, tebilin isi pesawat, ngerumun, sili, kembe belen isi pesawat. Padahal saya paling dulu booking tiket, sekarang saya ditinggal sama pesawat, padahal terlambat cuma 15 menit. Ngerumun nelik tu bandara. Lagu ternyata tekican arah hikmah tebilin isi pesawat. Apa hikmah? Pesawat samun taik niki teri ilik jalan. Pilot pramugari selapu dengan saat naik pesawat, bih mati selapun kecuali nia. Wasak ngerumun, borongan ngerumun. Alhamdulillah dah. Untung keburung taik pesawat, masa ngerumun bebaru dah. Itu sebabnya tiang pelungguh lamun dait ujian, ingat di balik ujian pasti ada hikmah. Marak batur bajang sa telu tahun di mandai jodoh nuna silik di Allah, ya Allah telu tahun karan jomblo, telu tahun di mandai jodoh luik dengan ingat selaku di narak ruang sinya pitu luang tuntel bapak jahit tengah air kicun luang tebal darah bayi betenak merari keluar dengan nina ingat saya selaku narak bayi arak ruang sinya. Maka makan berdoa, ya Allah mudah-mudahan begitu saya berangkat ke masjid subuh ini saya dikejar sama jodoh. Mudah-mudahan manuk subuh lulih balik, manuk berangkat ojok masjid tepalik si jodoh. Ternyata tetun teka bulang doa. Menun berangkat ojok masjid subuh-subuh tetun tepalik. Saya balik basuh ya. Allah. Doa nadi saya tepalik si jodoh, tepalik si beres. Tapi ada hikmahnya. Tekakuk naik, terjauh ke rumah sakit, apa isin dokter harus berkamar seminggu di rumah sakit. Mau makan berkamar di rumah sakit, berdait kanca perawat inges. Mau ternyata ya kancan merari. Ya Allah alhamdulillah, untung baru tekakuk si basung dah. Maut berdait kanca jodoh. Lagu dendek pita beres macam lain dek. Niki kan takdir orang masing-masing beda. Dan niki sabar. Ternyata sabar niki pahalanya tanpa batas. Lamun ada dengan begituan, apa je pahala sabar? Wallahu alam. Si belik pahala sampai-sampai tidak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Niki yang pertama. Yang kedua, ibadah di tahun pahala sampai jelo mungkin. Yang kedua adalah ibadah puasa. Nabi niki ibu-ibu ibadah puasa di tahun pahala puasa niki. Kenapa? Allah sudah berkata, sudah bermanik berfirman di dalam hadis kudusi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan nanti saya yang kasih hadiah. Masya Allah. Jadi pelungguh sarajin-rajin puasa niki lemak tebeng hadiah sidi-sidi Allah. Dia tahu apa juga hadiah. Tentu hadiah dari Allah tidak main-main. Lamun Allah memberikan hadiah kepada orang yang rajin berpuasa, tentu hadiahnya sebaik-baik hadiah. Ni'mal hadiah, sebaik-baik hadiah wa terkican di sini Allah. Yang pun tersebut dalam hadis fa inna sauma, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi, dan saya nanti yang akan berikan hadiah langsung ilik tiang pelungguh saat rajin berpuasa. Makanya alhamdulillah sesuai dengan Nabi yang disampaikan oleh akhina al-kiram Ustaz Zulhardi baru, jadi makin niki persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan puasa niki ya saya terkena bulan hebat ibu. Kembali ampun hebat, sok terdengar suara doang senang. Pelungguh nyebut namanya saja bidiulin datang senang. Lamun bulan Safar biasa-biasa.
Bulan apa lemak? Bulan Zulqa'dah biasa. Bulan apa lemak? Bulan Syawal biasa. Ketika pelungguh menyebut nama Ramadan, bulan Ramadan kari seminggu, bija ulin datang senang. Senang tak pendek? Senang. Angka ibu-ibu elek pengadang, ibu-ibu muslimat sahiziban elek balik ketuan. Ibu-ibu muslimat senang pertama bulan puasa, senang tuan guru. Apa sih senang? Kolak mai lalu nah. Ternyata kolak mai lalu oleh bulan puasa. Nah itu sebabnya jemaah rahimani wa iyyakumullah, kita harus gembira. Datangnya bulan Ramadan ini kita harus gembira. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini memang hebat. Dari 12 bulan dia yang paling hebat. Ada pira bulan dalam setahun ibu-ibu? Ini enggak mun tahun ada 2 bulan, bulan atas, bulan bawah. Enggak mun ketahuan bulan nabiaran niki ada 12 bulan. Mana yang 12 bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulkarnain, Zulhijjah. Dari 12 bulan niki, Masya Allah, ternyata bulan Ramadan yang paling the best. Ternyata yang terbaik dari 12 bulan niki adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Kembit. Karena banyak amal ibadah yang kita temukan di bulan Ramadan dinarak oleh bulan-bulan selain. Ada cerita dengan tarawih oleh bulan Safar. Mem lain nak kakak kalau tarawih dulu bulan apa nih? Bulan Safar. Darak bidah wanita. Ada cerita dengan nabiaran dan ada cerita dengan nabiaran puasa telung dasa jelo di bulan-bulan yang lain, bulan wajib kecuali oleh bulan Ramadan. Lailatul Qadar enggak anton arak menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar adanya di bulan suci Ramadan. Angka ingat kelai masing-masing kode balik tengah malam kelampak-lampak jalan-jalan ketuan si paputuan bejan mayan tati lalu boyak Lailatul Qadar. Mutparan Lailatul Qadar ni berwarna pujaga ditinik mau sampai bangkit. Nah oleh sebab itu kita berdoa mudah-mudahan menutama bulan suci Ramadan nanti amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Lagu lamut milih diterima amal ibadah tentu harus ada persiapan. Yang namanya Ramadan niki adalah tamu agung. Para bahasa ulama dhaifun khasun. Apa kenaan dhaifun khasun? Tamu VIP. Lamun datang temui VIP niki perlu kita mempersiapkan diri. Bapak gubernur kareng seminggu dia datang gupuh tiang pelunggu sami. Bapak bupati kareng seminggu dia datang gupuh tiang pelunggu sami untuk mempersiapkan persiapan. Begitu juga yang akan hadir sebentar lagi niki adalah tamu agung tiang pelungguh yaitu bulan Ramadan. Tentu harus banyak persiapan. Nah, oleh sebab itu lewat kesempatan makin ada beberapa persiapan yang tiang kumpulkan menurut keterangan para ulama. Ada beberapa persiapan mumpung kareng 4 jelo, kareng 5 jelo. Kareng pira jelo tak tambah bulan puasa. Cerita bulan puasa niki akan jatuh insyaallah bulan Ramadan akan jatuh nanti pada malam tanggal 1 bulan Ramadan. Karun kena malam Sabtu ni mah jelas. Lemak tanggal sekian bulan Ramadan beda ke malam apa jaga terima noh lemak. Makanya ada doa. Jadi persiapan menghadapi bulan Ramadan. Apa persiapan bulan Ramadan? Yang pertama jangan lupa doa. Ternyata arak doa nih ibu. Ternyata lah pertama bulan puasa niki arak doa. Ketajah disi baginda Rasul dan beliau selalu membaca doa niki. Apa doa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya unit berdoa. Apalagi lemak elek malam tanggal sekek dia tahu baca doa ni. Oleh makin kanggut baca doa ni. Sila bareng-bareng ikuti tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Alhamdulillah membaca doa ini. Ya ajaran Nabi baca doa ini. Apa arti? Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah ya Tuhan kaji begitu datang bulan Ramadan, begitu terlihat hilal di malam tanggal 1 bulan Ramadan bil amni wal iman. Mudah-mudahan tamat bulan puasa aman-aman saja. Mudah-mudahan tamat bulan puasa nenten narak ujian, nenten narak musibah, dinarak dengan meninggal dunia. Apalagi makin ini si penuh keluarga bebilin. Ilek pengadang tiap malam te zikir, 2 tot zikir, 3 tot zikir.
Agak kanak-kanak kodek mau ketuan, demam zikir kanak, deman ketuan guru, kembet nasi bungkus penuh lalu ni. Nasi bungkus mun pit kan. Jadi itu sebabnya mudah-mudahan tamu bulan puasa aman-aman saja. Bil amni wal iman, mudah-mudahan iman semakin bertambah. Wassalamati, mudah-mudahan tekican sehat. Dia paling penting. Makanya nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan oleh tiang pelunggu adalah tekican kesehat wal afiat. Apa kenan sehat wal afiat? Sehat mau tahu gawe sak solah-solah. Sehat dan bisa mengerjakan yang baik-baik. Karena banyak orang sehat lagu dinarak bagus pegawian. Luik dengan sehat bila umur lagu dinarak solah pegawian. Itu sebabnya kita nunas, mudah-mudahan tekican sehat bila umur. Makanya ada doa dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang sering disampaikan oleh guru kami, yaitu ayahanda Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir. Beliau sering menyampaikan waktu tiang dulu dianmu Ibrahim Basir. Kadang-kadang baca doa ni Basir. Anak kadang-kadang baca doa ni, doa Bapak Maulana Syekh. Nabi doa, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Ya Allah, mudah-mudahan tekangan isi batur. Lamun berai kita dengan tedeman tedoa. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni wa balighni ila mi'atin wa ishrina sana. Dan mudah-mudahan tekican bila umur sampai 120 tahun. Aran dengan keluarga umur 120 tahun niki. Aran berumur 100 tahun berdoa mudah-mudahan tekican belo mbin de belo umur mbin sehat walafiat kedeman taran tekican belo umur sehat arak sahabat keniki pogam sukadanya arak kuta diki arak jemaah umur 100 lebih mu alhamdulillah sehat lampak din cara bertunjang nyeriuk din cara berkacamata bagus pendengahan ngaji rajin maka ketuan piro umur pelunggu papu umur ke 100 lebih bahasa mu tahu hebat tok bengak lalu din cara arak rambo mu kita din arak rambo kata lamun pelunggu umur 50 tahun piro rambo sekarung kata umur 70 tahun segawah wah rambo mu ni ya umur 100 lebih din arak bay rambo kembin ya botak lagu sehat itu penting sehat wal afiat. Itu sebabnya kita doa mudah-mudahan tekican umur 120 tahun sehat wal afiat. Nah, jadi anda bil amni wal iman wassalamati, mudah-mudahan tekican sehat wal Islam, mudah-mudahan Islam semakin berkembang. Iya doa sabar unik. Itu sebabnya alhamdulillah yang pertama kita sudah laksanakan, yaitu berdoa ketika akan datang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah niki pertama. Kemudian persiapan saya kedua, nabi persiapan saya nomor dua. Yang nomor dua, persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah jangan lupa berbanyak silaturrahim. Dedek lupa lamun tama bulan Syaban, apalagi karena semendak antama bulan Ramadan, dedek lupa yang pelungguh saling memaafkan. Sebenarnya saling memaafkan niki paling bagus ajaran Nabi sebelum puasa. Lagu ite tradisi keluarga elek Lombok piran tahun salam salamat lema elek tanggal sekik bulan Syawal be tahun bersalam elek masjid menun elek masjid kumpul selaput mulai oleh paling kodek sampai paling tua kumpul menun selesai sembahyang tertira isi imam bersalam Allahumma salli ala Muhammad selaput nangis papu nangis papu kebim nangis papu mama Muhammadi inak kebim nangis amak kakak masih itu Malaysia ara ustaz samping kanan nangis kembali dicak naik pun dan kita naik ustaz municak ternyata memaafkan ini paling bagus kapan? Paling bagus sebelum datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bisa jadi doa-doa kita tidak sampai kepada Allah gara-gara lalu masalah. Jangan-jangan doa-doa kita selama ini tidak diterima oleh Allah kembali luik kancet pemusuhan. Makanya perlu kita saling memaafkan sebelum bulan puasa. Hadis aman bulan puasa. Kan ini dalam hadis Nabi, fa inna da'awat fiha mustajabah. Hebat bulan Ramadan ini kembali lamun berdoa ijabah. Apa-apa yang milik terterima. Tuftahu lahu abwabul jannah. Pintu syurga dibuka. Doa-doa kita diijabah. Illa, nah itu nyala niki kecuali bahasa Nabi. Pelungguh lamun berdoa di bulan Ramadan diterima. Pelungguh kalau sholat diterima. Puasa pelungguh diterima. Ibadah kita berlipat ganda. Illa bahasa Nabi, kecuali ada beberapa orang yang tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan terjauh dari sabaru. Kecuali ada beberapa orang yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Mana dia? Antara lain asyirku billah, syirik kepada Allah.
Sak kedua Nabi, salah satunya yang kedua adalah aqul liwalidain. Salah satunya adalah noak elek dengan toa, ndin bakti elek dengan toa, ndin bakti elek guru. Niki juga termasuk bermasalah. Nabi juga yang ketiga, salah satunya adalah musyahin. Apa kenan musyahin? Dengan saling sapa, dengan saling engosan. Yang pun ingat kebaik lain. Nabi kena kelalu untukur kata sahabat. Apa pesan Nabi? Sahabat, milim ketahuan ahli syurga bahasa. Tinjut sahabat waktu ni ke saya ahli syurga. Nunasang ya Rasulullah, siapa ahli syurga? Karena semendak ni atas melawang, karena semendak ni atas masjid. Maka makan penasaran sahabat. Badi-badi je Abu Bakar ya atas masjid. Badi-badi je Sayyidina Umar ya atas masjid. Badi-badi kejak Salman Al-Farisi ya atas masjid. Maka makan tama ternyata sahabat biasa, ama-ama. Maka makan tama dengan biasa, sahabat Nabi yang tidak terlalu populer, dia yang terkenal lalu. Enggak purun tiap dia lalu ngawis, lalu nambah, enggak purun, lalu boyak tengkong. Harap tengkong makin usah. Alhamdulillah. Niki balik arah ina kakak pira nelpon. Tuan guru demen tengkong, deman. Lemak kejauhan nggih, lemak jalur kemis insyaallah 3 minggu ni mandatang. Nak makin video lain dah. Iaran PHP waran ni, pemberi harapan palsu. Ajaran jemaah rahimani wa iyyakumullah. Makan-makan sak tamu niki dengan biasa, marah-marah itu lah dengan biasa ni sahabat lalu. Dia jadi tuan guru, dia jadi ustaz, dia jadi ustazah, dia jadi pejabat, dia jadi dengan hebat orang-orang biasa. Sampai-sampai bengak Abdullah bin Umar, apa tu hebat nama kakak ni para ahli syurga si Nabi. Lalu madik ojok tu balik nama kakak. Ama kakak madik tu jelur balik pergi kanggut, pergi sila. Apalagi pelunggu yang nginap silakan. Maka-makan ngenap, maka-makan tedam Abdullah bin Umar ketinti apa gawin ke malam. Badik-badik kejak wirid pernah lalu. Badik-badik sembahyang sunat ratusan rakaat. Badik-badik jak zikir sampai ribuan. Oh kemungkinan tahajudnya yang banyak. Oh mungkin duhanya yang luar biasa. Atau mungkin sedekahnya yang begitu banyak. Ternyata yang tenarak kelebihan. Telu jelo nintin ternyata biasa-biasa dengan ni. Dan purun tidur lalu ngawis lalu nambah. Menung datang waktu sembahyang berjamaah. Menung selesai lalu malik pita pegawai. Enggak noh purun tiap jelo. Sampai-sampai gedak lalu nak Sayyidina Abdullah penasaran karena ketuan bemai. Ama kakak sida nu bahasa Nabi ahli syurga. Menum tamu lawang mu pelunggung tamu lawang. Pelunggung ahli syurga. Apa tu hebat? Ternyata tahajud ada 2 rakaat. Sembahyang duha 2 rakaat. Sembahyang berjamaah biasa-biasa. Zikir ada semendak. Apa jawab hebat pelunggung? Ternyata ada sikit jawaban. Apa jawaban? Anu niki Sayyidina Abdullah bin Umar enggak amalan ketiang ya. Sediman ketedam mut pikiran saya salah ele aku muk maafan. Sediman ketedam ke malam saya maafkan kesalahan teman-teman saya yang pernah menyinggung saya. Ya unik. Pokok setiap malam memaafkan batur searak salah nilai ni yang pun mai penedam. Ita ni didinik tedam ke malam kepit penuh lalu kancet bermasalah. Ia jadi masalah anda. Nah itu sebabnya tiang perlu bersami jemaah rahimani wa iyyakumullah. Ilik bulan Syaban makin perbanyak silaturahim. Yang pun ada istilah roh kebian. Makanya hebat batur Lombok niki. Apa tu hebat? Ada istilahnya roh kebian. Ada istilah roh kebian niki. Lamun ilik bagian tiang niki baru balik dari Kuta. Angkat dikuahule oleh Pema. Dari tadi pagi tiang di Mahat. Selesai Mahat tiang ditelepon sama Patia di Kuta. Sila Tuan Guru langsung nampak jam 2 kita sudah mulaikan pun berura. Ilik berura julur MotoGP arah masjid. Yo tahun pengajian baru. Mu acara Nabi acara bungkatan. Apa aran bungkatan? Roh kebian. Musaran bungkatan cara lauk niki kumpul selapun rame. Keluarga sak jauh-jauh tertunda, kumpul di masjid, pengajian sendak langsung bernasi. Langsung sebulang awon-awon, sebulang jaja macam dua. Yang pun PPC panitia Tuan Guru, barang selesai ceramah, dedek ulek juluk kembir, kita siapkan makanan spesial. Apa baik makanan spesial? Maka buka terbolak ijo, kak santan, rasa-rasa nyali deh. Oh iya aran kenan makanan spesial nyali. Begak ngonek ni dua kakak nyali. Maka terasa mai ternyata. Yang buk pina status ile West Coast apa pun status ubur-ubur ikan lele nyebur kandung nyali. Nah, ini kira sebabnya jemaah rahimani wa iyyakumullah. Ternyata bagus roh kebian. Ternyata bagus saran Nabi saran bungkatan niki Nabi kena marah-marah niki dah. Acara marah niki kumpul silaturahim dan kita ketemu sama sahabat, ketemu sama keluarga, kita saling memaafkan silaturahim. Niki yang kedua. Yang ketiga, Nabi persiapan yang belum sami menghadapi bulan Ramadan. Yang ketiga, endang-endang niki. Yang ketiga, jangan lupa wakaf Al-Quran. Nah, niki paling penting. Pirajin Al-Quran makin paling murah selai 1000.
Kalau pelungguh belanja ilek ni ke keru, ilek pekan keru, jelu napi pekan keru. Jelu Senin. Lamun lumbar ojok pekan keru, beli Al-Qur'an sak paling murah. Pirajin paling murah selai ribu. Apalagi lamun inak-inak niki beli Al-Qur'an nang ke lelahan, ngerega ampun tebeh. Nanti yang belum sami enten ibu-ibu lamun belanja niki harus ngerega sampai lelah tukang jual dah. Nanti yang perlu sami harga Al-Qur'an makin selai ribu. Beli Al-Qur'an 25.000 atau 30.000 satu Al-Qur'an. Untuk napi jangan lupa wakaf Al-Qur'an elek masjid. Kenapa penting wakaf Al-Qur'an? Karena tiang lihat penting Al-Quran nilai bulan Ramadan. Mau biasain kanak-kanak sabajang-bajang adik-adik kita niki yang muda-muda niki biasa demenan baca Al-Quran lamun Al-Quran solah. Angkat tiang lain masing-masing kudik muk sebut Al-Quran. Lamun solah Al-Quran muk sebut dikbani ketahuan isi batur. Ya demen baca Al-Quran lamun solah. Itu sebabnya perlu kita ganti Al-Quran yang lama dengan yang baru. Mau apa lagi tiang sebagian nilai masjid, sebagian nilai musalla, kadang-kadang Al-Quran walotoh. Wabit kakak isi temerini, Al-Qurannya sudah banyak yang hilang. Enggak, masih surat rezeki, surat Al-Kafirun doang masih. Salahnya wabih. Itu sebabnya perlu kita ganti Al-Quran yang lama dengan Al-Quran yang baru. Kemudian aden sak semangat kanak-kanak bajang-bajang niki baca Al-Quran. Pira lalu ajen Al-Quran selai ribu. Jauh beli Al-Quran, jauh nojok masjid, jauh nojok musalla. Sambil begitu pelungguh taruh Al-Quran di musalla, berniat aku wakaf Al-Quran untuk dengan tuak sawah meninggal, mudah-mudahan tamu syurga, insyaallah tekican tamu syurga. Aku wakaf Al-Quran untuk dengan tuak sak kurang sehat, mudah-mudahan tekican sehat, insyaallah tekican sehat. Aku wakaf Al-Quran untuk anak sak kenyakan mondok, ilek tuang guru syahri Ramadan, ayah anda tuang guru syahri Ramadan, mudah-mudahan tekican jadi dengan pacu, insyaallah jadi dengan soleh. Aku wakaf Al-Quran untuk senina sak kurang sehat, mudah-mudahan harum mati. Milen beradi malik nih kita, ningganggo. Ajarin doa yang baik-baik. Niatkan untuk keluarga, niatkan untuk sahabat, niatkan untuk bidadari, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu ninara Al-Qur'an niki tuan guru enggak kepek 15.000 beli Iqra, pelungguh sedekah Iqra. Apalagi anak-anak kita yang kecil-kecil niki butuh Iqra kembali karena zaman makin niki dengan wang tak mulai gengsi baca Al-Qur'an. Lai ingat ketika masing-masing kode biasa dengan baca Al-Qur'an MA wang tak aliyah masih di gengsi baca Al-Qur'an. Aliyah milun ngaji Al-Quran. Makin tamat MI wandi semal baca Al-Quran. Tamat SD gengsi lalu ngaji. Gengsi ya. Zaman makin sebagian lagi. Ya ampun kanak lai lamun ketuan tajwid penter. Kudik-kudik wah ceket tajwid. Nun bertemu dengan waw idugam bigunnah. Nun bertemu dengan lam idugam bila gunnah. Kanak makin SMA ketuan separuh nun bertemu dengan waw apunin menjawab. Kamu nanya nun bertemu dengan lam kamu bertanya-tanya unin malik dah. Lanjak yang mana-mana. Itu sebabnya jadi pentingnya Al-Quran. Sila lemaru mumpung karing telu jelo berangkat ojok pekan beli Al-Quran 25.000, 30.000 kita wakaf Al-Quran di masjid atau di musalla di mana kira-kira tempat butuhnya Al-Quran. Ini juga persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Nabi anda persiapan bulan puasa ibu antara lain juga jangan lupa untuk memilih imam. Penting dah niki. Dendek lupa pilih imam solat tarawih. Pilih imam sembahyang tarawih. Yang pun masjid yang lek prentek kita rapat. Ayo kita pilih imam solat tarawih. Kembali sembahyang tarawih niki ia jarang ngonek. Jarang dan panjang itu masalah. Kurang-kurang perlu pilih imam yang bagus. Imam yang bagus bacaan. Bacaannya bagus, fasih bacaan. Yang pun tiang lain waktu tiang ilik solatiyah, waktu tiang iring kanda tuan guru Iskandar, aceh tuan guru kita di solatiyah, mukti yang kita lain ilik di ke Mekah. Biasa lamun tama bulan puasa imam-imamnya anak-anak muda. Anak-anak bajang jadi imam. 17 tahun, 18 tahun masih bajang, suara bagus, suara solah. Mu malik belagu kedemat dengahan baca Al-Quran. Biasa kena masing-masing kode wah hafal Quran. 17 tahun, 18 tahun tapi sudah menghafal Al-Quran. Biasa kena anit buka ulun kanak niki kan isin Al-Quran doang. Lamun itu terbuka otak utang doang isin. Itu beda. Nah itu sebabnya silahkan untuk memilih imam solat ada sakembe, ada deman sembahyang karena dia jarang. Kadang-kadang bisa jadi abot ojok to masjid di deman imam. Wah abot ke kuja ojok to masjid satia kebe imam dik deman, imam sakratul maut. Rasa-rasa dan mati baca Fatihah. Maka makan baca kuloloh dini tutu. Baca inna atau inna lupa ayat terakhir.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa 3 kali nulah. Gedak lalu makmum milik muri. Apunin makmum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gedak lalu anda. Nah oleh sebab itu pilihlah imam. Ini laun kadang-kadang kita ini malas sembahyang tarawih karena imam. Kadang-kadang abot tojok tu masjid karena imamnya. Ya pun perlu kita ganti imam yang baik-baik. Perlu imam yang bagus-bagus bacaan. Ada sak jelas, anda nak jelas boleh kanggun jelas. Yang penting tajwidnya pas. Bacaannya pas, bacaannya terdengar jelas. Ni makan waladolin kanyan pedas. Sak lain dia pedas. Laik paputuan tu balik waktu berkunut, diketonunin berkunut. Allah, gairuh kanyan pedas. Apa jauh dari paputuan ni? Gairuh kanyan pedas. Yang jelas. Kenapa? Karena ada anak kecil di belakang. Bukan anak kodek niki jelas berdengah. Karena kodek niki sekali berdengah langsung apa? Angka ita mirut nurutan marak niki jari. Harus jelas. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal qada wal fasya wal munkar wal mihan wal fitan ma la yakshifuhu ghairuh. Ini dia Allah ghairuh apa jauh ghairuh kan? Itu sebabnya yang jelas. Baca jadi imam yang baik, bacaannya yang bagus. Nah jadi pilihlah imam yang energik, yang bagus-bagus. Kanggur sak lingsir-lingsir tapi yang luar biasa bacaannya, yang baik bacaannya. Ada sak deman kita lemuri. Ingat ketika ilik Masjidil Haram, coba ilik Mekah, one night one juz. 1 malam 1 juz. 30 malam 30 juz. Namun ibu-ibu pendidikan one night 3 juz. 1 malam 3 juz, juz melon, juz apa juz anggur. Lamun ilik Mekah 1 malam 1 juz, 30 malam 30 juz. Coba 1 juz tiang hitung, mukti yang kita balik Mekah waktu sembahyang tarawih di Masjidil Haram 1 jam setengah kita sholat tarawih. Aran bani sembahyang tarawih 1 jam setengah 2 jam. Lamun nilai pengadang didik baik lebih oleh 13 menit. Lamun sembahyang lamun pelunggu misal lumbar juk niki balin tiang nilai pengadang didik baik lebih oleh 13 menit. Lamun lebih telang wasa anda 5 ambar. Kebe ya deman jelap-jelap. Nah oleh sebab itu jadi penting imam. Ya ampun imam lamun bagus bacaan dakan ngonek, dakan ada yang deman terdengar. Masya Allah deman tengah. Ini separuh jemaah ilik ni ke Masjidil Haram lamun dengar imam baca ayat sambil sungguh lagi penentangan. Ara piran jemaah umrah muk jauh muk kita ambai pedasa sungguh lagi penentang. Menu untuk ngone tarawih sungguh lagi penentang. Papuk tuan baru waktu tarawih muk kita sungguh lagi penentang. Badi jak demam lalu dengar baca ayat. Apa jawab? Ndek kami lalu nganjang ngone. Astagfirullah. Ternyata nganjang. Nah jadi penting kita memilih imam. Silahkan pilih imam. Nah niki juga termasuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Nabi juga persiapan pelungguh termasuk juga yang terakhir. Nah yang terakhir lewat kesempatan makin niki bahasan guru-guru kami di Solatiyah dulu, bahasan Syekh Mustafa, Syekh Mahlayan. Apa bahasan beliau? Lamun tama bulan puasa pentingnya kita husnul hindam. Apa kena husnul hindam? Perlu kerisak-kerisak ruan balin. Perlu kerisak ruan masjid. Perlu pembersihan ilik musalla. Itu sebabnya kalau bisa remaja masjid diumumkan nanti sama Pak Marbot. Ayo remaja masjid kita kumpul di masjid hari ini 3 hari menjelang puasa kita pembersihan. Apa perlu terbersih-bersih. Napi perlu terkerisak-kerisak. Lamun tipah kurang bagus ganti ni sisa solat. Niki perlu supaya masuk bulan Ramadan suasana yang baru. Bila perlu ibu-ibu ada sak kerudung baru, telekung baru. Beli lamun ada rezeki beli telekung baru, telekung putih. Beri telekung saputih. Ada sak selapun niki serba baru, telekung bagus, telekung baru, telekung putih. Sunnah memakai pakaian putih. Telekung putih niki kado lema atau seragam marah niki masih tidak ada masalah. Nah itu sebabnya Nabi untuk kita menghadapi bulan Ramadan suasana yang baru. Arah idak semangat. Lamun arak dilah, misal lamun arak tahu-tahu sak kira-kira gelap, petang sak perlu tulang dilah, puluh angan dilah, ada sang dilawuk jemaah. Nang kesetruk batur gara-gara rebak elek itu. Kebe dinarak dilah. Bermeka beli pahala yang pelungguh sak puluh. Arah hadis niki, hadis sahih dari Nabi, man asraja, barang siapa yang menaruh lampu di jalan buat orang-orang yang berangkat ke masjid, buat orang-orang yang berangkat ke musalla, maka nanti di hari kiamat dia akan disiapkan istana yang luar biasa. Dia akan diberikan kelebihan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Gara-gara kuluk dilah ilik tahu-tahu sapetang. Niki beli pahala kuluk-kuluk dilah. Yang pun lamut kuluk-kuluk dilah bisa perlu keluar kuluk angan dilah. Sakir kira girang menakutang ilik tu kuluk angan dilah.
Nah, ini juga termasuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Supaya kita menghadapi suasana yang baru. Arak masjid ini kembali, arak masjid komari. Kita setiap tahun ngomong, ayo remaja masjid kita cat masjid, muna cat masjid. Munajat bisa perlu tercet masjid tembok kan tercet, lawang tercet, jendela tercet, marbot dah munajat kan siwaya kan. Kemudian supaya masuk bulan Ramadan dalam suasana yang baru. Dan terakhir, jemaah rahimani wa iyyakumullah, jangan lupa masuk bulan Ramadan dengan niat yang baik. Niat kita adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedar niki yang bisa saya sampaikan. Suara sudah tidak mendukung dan ceramah hendak diganggu bilu-bilu. Tuan guru diganggu ceramah bilu-bilu. Jadi marak cerita karena tuan guru sak ceramah teluja. Maka dengan 10 tak lalu jemaah. Teketuan bemlai lalu uduk darat tulah. Uduk doang jawaban. Lagu darat baik tulah. Bila tak lalu uduk. Maka angkara sekit kanak bajang tu pun hebat kanak bajang ni mesa-mesa bertahan dengan ceramah teluja. Menurut selesai ceramah, tilai anak bajang. Okay? Si dia ni hebat, imannya kuat. Sendirian bertahan di depan saya. Pasti anda ni luar biasa nikmati ceramah saya. Apa jawaban kanak bajang? Ampura tuan guru. Sebenarnya tiang ya paling julun pelai baru. Lagu sujadah sak memtukul tiang sujadah amak tu balik. Terpaksa lah nanti sampai akhir. Ini sebenarnya tidak boleh panjang-panjang. Nah, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan tekican bernasib berdait malik kaca bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekedar niki yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sekarung sampah, harap pantun. Kalau ada sekarung sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke Ustaz Zulhardi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.